Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa, NPM A1D020034 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul gerak melingkar yang bertujuan 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang ketiga, menemukan hubungan antara besaran pada gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu beban 50 gram, 100 gram, 200 gram, tali nilon, pena yang sudah dibuka kedua tutupnya, penggaris, HP sebagai stopwatch, dan penjepit kertas. Baiklah, untuk langkah kerja yang pertama, masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Kemudian, ikat beban 50 gram pada bagian bawah tabung pena sebagai beban tetap. Kemudian, ikat beban 100 gram sebagai beban putar. Kemudian, ukur panjang tali 30 cm dari beban putar ke tabung pena. Kemudian, jepit tali bagian bawah yang dekat ke tabung pena dengan penjepit kertas. Hidupkan stopwatch ketika mulai memutar beban putar secara horizontal. Dan matikan stopwatch ketika sudah mencapai 10 putaran. Lakukan 3 kali percobaan untuk mengisi tabel 5.1. Percobaan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat hasilnya. Lakukan percobaan kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian catat kembali hasilnya dan lakukan langkah ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat hasil ketiganya di dalam tabel 5.1. Selanjutnya yaitu mengisi tabel 5.2 dengan cara ganti beban 100 gram dengan 200 gram. Lakukan langkah yang sama untuk mengisi tabel 5.2 dengan berat 200 gram sebanyak 3 kali percobaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat hasilnya. Lakukan percobaan kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan catat juga hasilnya. Lakukan percobaan terakhir yaitu dengan cara yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat ketiga hasilnya ke dalam tabel 5.2. Selanjutnya yaitu ubah panjang tali yang 30 cm menjadi 15 cm. Kemudian, lakukan langkah yang sama untuk mengisi tabel 5.3 dengan melakukan 3 kali percobaan dengan panjang tali 15 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat hasilnya. Kemudian lakukan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian catat juga hasilnya. Lakukan juga yang terakhir, yaitu yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat ketiga hasilnya ke dalam tabel 5.3.
Untuk mengisi tabel pengamatan 5.1 ini, telah diperoleh atau ditetapkan massa beban tetap, yaitu semuanya 50 gram ada 3. Yang kedua, massa beban putar, yaitu 100 gram ada 3 juga. Dan jari-jari 30 cm ada 3. Kemudian, untuk menentukan waktu untuk 10 putaran telah diperoleh dari proses percobaan. Yang pertama 6,67, kedua 5,59, yang ketiga 5,16. Nah, untuk menentukan periode ini yaitu ditentukan dengan cara rumus, yaitu T per N, di mana T itu yaitu waktu untuk 10 putaran, sedangkan N yaitu 10, dan didapatkan hasil 0,667, 0,559, 0,519. Nah, untuk kecepatan sudut juga dicari berdasarkan rumus, yaitu W sama dengan 2V per T, yang mana 2V per periode, dan telah didapatkan hasil yaitu 2,99 V radian per sekon, 3,57 V radian per sekon, yang ketiga 3,87 V radian per sekon. Nah, untuk kecepatan linier ini juga dicari berdasarkan rumus, yaitu V sama dengan 2V dikali R per T. Nah, yaitu dijadikan 2V dikali jari-jari yang mula-mula dari cm dijadikan meter, dan per 0,667. 0,6667 ini didapatkan yaitu waktu untuk 10 putaran. Jadi, rumus kecepatan linier ini 2V dikali jari-jari per waktu untuk kecepatan 10 putaran. Dan didapatkan hasilnya yaitu yang pertama 0,8 V meter per sekon, yang kedua 1,07 V meter per sekon, yang ketiga yaitu 1,16 V meter per sekon. Dan untuk mencari isi dari tabel pengamatan 5.2 dan 5.3, itu menggunakan rumus yang sama dengan mencari tabel pengamatan 5.1 tadi. Untuk mencari ralat pada tabel pengamatan 5.1 bagian waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk data X ini diisi dengan data yang telah didapatkan pada percobaan dan pengamatan bagian waktu yang dibutuhkan, yaitu yang pertama 6,67, 5,59, 5,16. Nah, untuk data selanjutnya yaitu data dikurang rata-rata. Didapatkan hasil yang pertama 0,87, yang kedua min 0,21, yang ketiga min 0,64. Didapatkan jumlah seluruh data dikurang rata-rata sama dengan 0,02. Untuk selanjutnya yaitu data dikurang rata-rata kemudian dikuadratkan. Didapatkan hasil yang pertama 0,7569, yang kedua 0,0441, yang ketiga 0,4096. Didapatkan jumlah seluruh data dikurang rata-rata kemudian dikuadratkan sama dengan 1,2106. Nah, untuk mencari ralat mutlak yaitu menggunakan rumus delta X sama dengan akar jumlah seluruh data dikurang rata-rata dikuadratkan per N dalam kurung N-1. Kemudian didapatkan yaitu akar 1,2106 per 6. Didapatkan hasilnya yaitu delta X sama dengan 0,449. Untuk ralat nisbi ini menggunakan delta L sama dengan delta X per rata-rata dikali 100%, yaitu 0,449 per 5,80 dikali 100%, dan didapatkan hasilnya yaitu 0,077%. Untuk bagian ketelitian ini menggunakan rumus 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,077%, dan didapatkan hasilnya yaitu 0,99923%. Untuk mencari ralat pada bagian tabel pengamatan 5.1 bagian periode,
itu sama dengan cara mencari lalat pada bagian waktu yang dibutuhkan, tetapi ganti saja data X. Tadinya menggunakan data waktu yang dibutuhkan, kemudian diganti dengan data periode. Nah, untuk mencari lalat pada tabel pengamatan 5.2 dan 5.3, bagian waktu yang dibutuhkan dan periode itu sama saja dengan mencari lalat pada tabel pengamatan 5.1 tadi. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Nah, bagian pembahasan ini yang dibahas yaitu besaran apa saja yang mempengaruhi kecepatan sudut. Nah, besaran yang mempengaruhi pada kecepatan sudut ini yaitu periode dan frekuensi. Nah, untuk selanjutnya yaitu hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dengan grafik. Nah, hubungan yang mempengaruhi kecepatan sudut dengan grafik ini yaitu contohnya pada kecepatan sudut dengan periode. Nah, semakin kecil periode yang didapatkan, maka nilai kecepatan sudut akan semakin besar. Untuk formula pada kecepatan sudut yaitu W sama dengan 2V per T. Di sini ada juga besaran yang mempengaruhi kecepatan linier. Yang pertama, kecepatan sudut, yang kedua, frekuensi sudut, yang ketiga, periode sudut, dan yang keempat, banyak putaran, yang kelima, sudut. Selanjutnya yaitu menjelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linier menggunakan grafik. Nah, untuk grafik yang pertama yaitu tabel hubungan periode dengan kecepatan linier, di mana semakin kecil periodenya, maka kecepatan linier akan semakin besar. Nah, untuk grafik yang ketiga yaitu hubungan jari-jari dengan kecepatan linier, yang di mana semakin kecil jari-jarinya, maka semakin besar pula kecepatan liniernya. Begitupun sebaliknya. Adapun formula pada kecepatan linier yaitu V sama dengan 2VR per T. Adapun contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama gerakan putaran jarum jam, gerakan putaran kipas angin, gerakan putaran sepeda, gerakan putaran pada roda mesin pemajak sawah, gerakan putaran pada komedi putar, dan lain sebagainya. Ini adalah grafik hubungan periode dengan kecepatan sudut berdasarkan data hasil pengamatan. Nah, semakin kecil periode yang didapatkan, maka nilai kecepatan sudut akan semakin besar. Itu terlihat pada grafik. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, setelah dilakukan percobaan dan pengamatan, didapatkan kesimpulan. Yang pertama yaitu praktikan sudah memiliki keterampilan melakukan percobaan, karena praktikan sudah melakukan percobaan yang ada di dalam video. Yang kedua, identifikasi besaran pada gerak melingkar, yaitu ada periode, frekuensi, kecepatan linier, kecepatan sudut, dan jari-jari. Untuk yang terakhir yaitu hubungan antar besaran pada gerak melingkar, yaitu yang pertama hubungan periode dengan kecepatan sudut, yang kedua hubungan periode dengan kecepatan linier, yang ketiga hubungan jari-jari dengan kecepatan linier. Itulah video percobaan dan pengamatan praktikum di rumah saja fisika dasar yang dapat saya lakukan dan saya sampaikan. Semoga di dalam video ini ada manfaat yang dapat kita ambil. Baiklah, sebelum saya akhiri, bila ada kata selama video ini berlangsung yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.